Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai segitiga istimewa. Kenapa dia dikatakan segitiga istimewa? Karena dia memiliki sudut yang istimewa. Apa saja itu sudut istimewa? Sudut istimewa itu ada 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, sekarang yang pertama kita bahas adalah bagaimana perbandingan sisi segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 derajat dan 60 derajat. Berarti ini yang pertama kita bahas adalah perbandingan sisi segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, bagaimana kita menentukannya? Kita buat gambarnya terlebih dahulu. Misalkan ada gambar segitiga. Nah, segitiga seperti ini. Kita kasih namanya A, B, C. Berarti sudut yang di B ini merupakan sudut 90 derajat. Kenapa B ini merupakan sudut 90 derajat? Karena garis vertikal BC dengan garis horizontal AB itu mereka saling tegak lurus sehingga membentuk sudut 90 derajat di sini. Berarti di sudut A ini besar sudutnya 30 derajat, yang ini sudut C besarnya 60 derajat. Nah, bagaimana perbandingan untuk segitiga siku-siku ini? Perbandingan sisi yang segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 derajat dan 60 derajat, maka perbandingannya B ini merupakan sudutnya 90 derajat. Kalau B merupakan sudutnya 90 derajat, otomatis si AC ini merupakan sisi terpanjang. Kalau AC sisi terpanjang, berarti ini yang sisi miring. Nah, perbandingan untuk sisi yang terpanjang itu kita kasih perbandingannya 2. Begitu ketentuannya. Kemudian untuk BC 30 derajat sudut A, berarti sisi di depan sudut 30 derajat ini siapa? BC, berarti BC ini 1 perbandingannya. Kemudian di depan sudut 60 derajat, perbandingan sisinya adalah akar 3 perbandingannya. Sehingga kita bisa menulis perbandingannya AC berbanding BC berbanding AB. Berarti perbandingannya AC tadi 2 berbanding 1 berbanding AB-nya akar 3. Untuk tidak bingung kapan rumus ini digunakan, kita langsung kepada contoh soal. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Siku-siku di B. Panjang AB adalah 13 cm. Jika sudut ACB 60 derajat, tentukanlah panjang A.
panjang AC, yang B panjang BC. Kita jawab. Nah, jika ketemu soal seperti ini, diketahui segitiga ABC siku-siku di B, panjang AB adalah 13 cm. Jika sudut ACB 60 derajat, tentukanlah panjang dari si AC dan BC. Berarti langkah kita menjawabnya adalah yang pertama, untuk memudahkan soal seperti ini, kita tulis gambarnya terlebih dahulu. Misalkan ada segitiga. Ini ada segitiga. Katanya siku-siku di B, berarti sini B, siku-siku sini. Kemudian sudut ACB-nya 60 derajat. Jadi kalau ada tulisan sudut seperti ini, kita lihat yang di tengahnya. Cara baca yang di tengah, berarti sudut C-nya 60 derajat. Berarti ini karena ini lebih kecil, berarti ini yang 30 derajat, yang ini 60 derajat. Ini 60 derajat, berarti di sini C. Berarti otomatis ini A. A, C, B 60 derajat. Tentukanlah panjang AC, berapa AC, dan panjang BC. Berarti salah satu sisi segitiga yang diketahui adalah si AB ini. AB itu 13 cm. Karena AB 13 cm, berarti kalau kita ingin menggunakan teorema Pitagoras, itu syaratnya dia segitiga siku-siku. Nah, di gambar ini dia sudah segitiga siku-siku. Tapi kenapa kita tidak bisa menggunakan segitiga siku-siku yang seperti yang biasa? Itu disebabkan kalau menggunakan teorema Pitagoras harus diketahui dua sisi segitiga, baru kita bisa mencari satu sisi segitiga. Tapi seandainya di soal hanya satu sisi segitiga yang diketahui, maka kita tidak bisa langsung menggunakan teorema Pitagoras seperti sebelumnya. Berarti kita melihat pendekatannya, perbandingan sisi segitiganya, apakah ada di situ 30 derajat atau 60 derajat, berarti kita menggunakan perbandingan yang ini. Panjang AB-nya 13 cm, yang ditanya adalah panjang AC. Kita jawab untuk mencari panjang si AC. Untuk menjawab soal yang A ini, berapa panjang si AC, berarti kita terapkan rumus sebelumnya, yang rumus ini. Rumus yang ini kita terapkan, ini rumusnya tadi untuk perbandingannya. Sehingga untuk menjawab soal yang ini, berarti kita membutuhkan rumusnya. Untuk memudahkannya, yang ditanya di sini siapa? AC. Berarti kita buat perbandingannya AC dulu. Panjang sisi yang ditanya berbanding panjang sisi yang diketahui. Berarti AC berbanding dengan AB, karena AB yang diketahui. Sisi yang ditanya AC berbanding dengan sisi yang diketahui. Jadi AC berbanding AB. AC yang ditanya, kita lihat AC ini berada di mana? Di depan sudut 90 derajat. Kalau di depan sudut 90 derajat, berarti perbandingannya berapa? 2. Berarti perbandingannya 2 sini. Berbanding AB berapa? AB-nya ini kan 13, tapi AB ini berada di depan sudut siapa dia? Di depan sudut 60 derajat. Berarti si AB ini karena dia berada pas di depan sudut 60 derajat, berarti yang di depan sudut 60 derajat berapa perbandingannya? Di depan sudut 60 derajat perbandingannya adalah akar 3. Kita tulis akar 3 di sini. Setelah itu, karena AC yang ditanya tadi berbanding AB-nya berapa? 13. Berarti di sini kita tulis 13 sama dengan 2 berbanding akar 3. Setelah itu, bentuk yang seperti ini kita tulis AC. Kalau bagi itu kan sama dengan AC bagi 13 atau AC berbanding 13, sama saja kita tulis AC per 13 sama dengan 2 per akar 3. Setelah itu bisa kita gunakan perkalian silang. Artinya
yang AC dikali dengan akar 3. Kita kalikan. Berarti AC dikali akar 3, AC dikali akar 3. Berarti setelah itu kita kalikan juga dengan 13 dikali dengan 2. Atas dikali bawah, bawah dikali atas. AC dikali akar 3, AC dikali akar 3, kemudian 13 dikali 2. Berarti ini 13 dikali 2. AC dikali akar 3, akar 3 AC. 13 dikali 2 yaitu 26. Nah, sekarang yang ditanya di soal kan cuman AC. AC aja yang ditanya di soal. Hanya AC yang ditanya di soal. Otomatis kita hilangkan yang akar 3-nya. Berarti AC, kita tutup AC. Berarti 26 dibagi dengan akar 3. 26 kita bagi dengan akar 3. Berapa AC? Kita sederhanakan lagi AC. Berarti untuk aturan akar di bawah pecahan ini pembilang, ini penyebut. Penyebut ini kita buat tidak ada bentuk akarnya. Berarti kita kalikan dengan akar sekawannya. Berarti ini menjadi 26 per akar 3. Kita kalikan dengan akar sekawannya. Karena di bagian bawah pecahan akar 3, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Kalau akar 6 sini berarti akar 6 per akar 6. Berarti sama dengan AC-nya 26 dikali akar 3, 26 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 yaitu 3. Berarti ini bisa kita tulis 26 per 3 akar 3 cm. Nah, ini merupakan panjang dari si AC-nya. Kemudian yang kedua, kita cari yaitu panjang dari si BC. Ini panjang BC bagaimana? Berarti kita gunakan lagi rumus yang ini. Perbandingan yang ini. Berarti untuk menjawab si BC ini kita tulis sisi yang ditanya, berarti BC sisi yang ditanya berbanding dengan sisi yang diketahui AB. BC itu di mana? BC di sini. Berarti kalau sini 60, ini 90, berarti di sini yang 30 derajat. Karena jumlah seluruh sisi pada segitiga itu totalnya adalah 180 derajat. Kalau di sini sudah 90, ini 30, berarti kalau di sini 90, ini 60, berarti ini 30 derajat. BC ini, sisi BC itu berada pas di depan sudut 30 derajat. Berarti yang berada di depan sudut 30 derajat berapa perbandingannya? Ini 30 derajat, berarti sisi yang berada di depan sudut 90 derajat perbandingannya 1. Berarti BC kita tulis 1 berbanding dengan AB. AB di depan sudut 60 derajat. Ini AB, berarti pas di depan sudut 60 derajat AB. Di depan sudut 60 derajat, ini 60 derajat, berarti perbandingannya akar 3. Kita tulis akar 3. Kemudian BC tadi yang ditanya, berarti BC berbanding dengan AB-nya 13 cm, 1 berbanding akar 3. Berarti bisa kita tulis BC per 13 sama dengan 1 per akar 3. Kita kalikan silang. Berarti kita kalikan terlebih dahulu BC dikali dengan akar 3. Berarti akar 3 BC. BC dikali akar 3 itu kan akar 3 BC. Kemudian 13 dikali 1. 13 dikali 1. Yang ini. Kita kali silang. BC dikali akar 3, akar 3 BC, 13 dikali 1, 13 dikali 1. Ini berarti hasilnya akar 3 BC sama dengan 13 kali 1, 13. Berapa BC? Berarti 13 dibagi dengan
akar 3. Nah, sesuai dengan ketentuan akar bahwa untuk akar ini di bagian penyebut bawahnya kalau dapat itu tidak ada bentuk akar. Karena ketentuan bentuk dari pecahan itu sebaiknya di bawah pecahan ini bentuk akar ini kita rubah supaya tidak ada bentuk akar di bagian penyebutnya. Berarti kita kali dengan akar sekawannya. Berarti BC sama dengan 13 per akar 3. Berarti kita kali dengan akar 3 per akar 3. Berapa hasilnya? Berarti ini 13 dikali akar 3, 13 akar 3 per akar 3 dikali akar 3, 3. Berarti ini menjadi 13 per 3 akar 3 cm. Inilah panjang dari si BC. Sekian hari ini pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.